Latar belakang diseminasi konsep budaya positif di sekolah. Karena belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga reduksi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan bisa meningkatkan motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Kalau ukurnya, terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesempatan kelas antara guru dan murid, terlaksana penyelesaian masalah siswa menggunakan pendekatan segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Lini masa tindakan yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, melaksanakan diseminasi budaya positif kepada guru-guru, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid di kelas, membuat keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Dapat melakukan refleksi secara kontinu terhadap keyakinan kelas demi perbaikan ke depannya. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah dalam membiasakan budaya positif, tempat kegiatan untuk diseminasi, dan perlengkapan yang menunjang seperti laptop, proyektor, tripod, dan lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kayaknya pada semangat semuanya Bapak Ibu semua. Baik, perkenalkan Bapak Ibu barangkali ada yang belum kenal gitu biar kita lebih kenal lagi. Ya, nama saya Muhammad Iskandiar Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya sedang mengikuti kegiatan yang disebut dengan guru penggerak ya Bapak Ibu, dan salah satu kegiatan di guru penggerak itu adalah diseminasi. Jadi di sini Bapak Ibu bukan berarti saya ngomong di depan itu mungkin lebih tahu. Jadi mungkin di sini saya hanya merefleksikan kembali mungkin apa yang Bapak Ibu sudah miliki gitu ya, Bapak Ibu sudah punya sebelumnya. Jadi kita sambil nanti sharing aja. Jadi bukan maksudnya saya lebih tahu apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin berbicara di depan. Nah, di sini itu adalah tentang diseminasi budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Jadi konsep inti dari budaya positif itu terbagi atas 7 hal. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, segitiga resursi, dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan jadi ada beberapa poin untuk menciptakan sebuah budaya positif. Sebelum kita masuk ke sana, menurut Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ada nggak yang Bapak Ibu pikirkan budaya itu apa sih? Apalagi di sini ada kata-kata budaya positif. Ada nggak yang berani menyampaikan pendapatnya? Barangkali tentang pengertian dari budaya positif itu apa? Kenapa Ibu? Budaya positif yang biasanya ada di sekolah itu kebiasaan yang baik, sifat dan karakter siswa, misalnya dengan gotong royong, saling membantu, kemudian juga budaya sopan santun dan lain-lain. Terima kasih Ibu. Jadi yang namanya budaya itu kan sebuah ekosistem yang baik, di mana suatu lingkungan tersebut bisa dikatakan positif kalau dia bisa menerapkan hal-hal yang baik. Masuk kita mungkin ke yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, jadi sebenarnya ini permainan yang sudah sering dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu semua tentang posisi kontrol diri. Ya, jadi kalau kita bahas tentang posisi kontrol diri ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu bayangkan ya di sini. Saya misalkan ada Bapak Ibu di sini kan berdua berpasang-pasangan gitu ya. Bapak Ibu berpasang-pasangan, kemudian Bapak Ibu peganglah sebuah di tangan Bapak Ibu, pikirkan gitu ya. Di situ Bapak Ibu megang sebuah berlian gitu tuh. Ya. Bapak Ibu pegang sebuah berlian yang mahal gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya datang mengambil Bapak Ibu. Ibu, boleh nggak saya minta berlian yang ada di tangan Ibu? Pasti Ibu nggak mau, gitu kan? Kalau ngomong saya kasar, mau kasih? Enggak, saya paksa nih. Nggak selamat pulangnya, ya kan? Ibu mungkin masih ini punya saya deh, berlian saya, emas saya gitu kan dalam hati pikiran Bapak Ibu semua. Kira-kira mau nggak nyerahin hal yang berharga yang Bapak Ibu miliki demi orang lain?
Enggak, walaupun secara dipaksa gitu kan Bapak Ibu ya. Walaupun dengan kata-kata halus, Bu kasih hadiah saya Bu, gitu tuh. Saya perlu berlian itu, gitu tuh. Ya kan? Belum tentu juga ibu mau ngasih. Karena apa? Karena ternyata dalam kehidupan kita gitu ya, sebagai seorang pendidik, itu yang namanya kontrol diri anak itu berfokusnya itu pada anak itu sendiri ternyata. Walaupun kita bisa maksa anak tersebut, gitu tuh ya. Selanjutnya, itu ternyata kita nggak bisa. Anak mungkin bisa menuruti 1-2 kali perkataan pemaksaan tersebut, gitu ya. Kalau menurut Stephen R. Covey gitu, aduh ada guru bahasa Inggris lagi di sini, barangkali salah. Ada yang disebut dengan teori kontrol. Ya, jadi di situ, iya, teori kontrol. Iya, pakai R Pak. Ya, kadang kita itu sebagai guru berpikir bahwa setiap orang itu kebutuhannya itu sama, tapi pada kenyataannya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham semua lah tentang kebutuhan segala macam. Kita bisa lanjut aja mungkin Pak. Ya. Nah, tentang teori kontrol gitu ya yang dibahas oleh Dr. William Besa gitu ya. Kadang kita sebagai guru itu punya ilusi untuk mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Karena ilusi seperti itu kita mengontrol anak kita biar sama sesuai dengan kita gitu tuh. Dan padahal anak juga punya kemauannya sendiri, keinginannya tersendiri. Yang berikutnya itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk memilih suatu perbuatan. Yang berikutnya itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid bisa membuat murid merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan mendiagnosis bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang gagal. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca gitu ya, sudah paham sekali tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Contoh, kamu kalau bisa matematika itu nanti bakal jadi orang sukses loh. Padahal mungkin banyak anak-anak didik kita itu senangnya seni budaya, ya kesenian. Kenapa kita menganggap kadang, kalau saya pribadi, anak pintar itu ya bisa eksak gitu tuh. Padahal yang pintar seni juga anak-anak yang pintar. Yang pintar olahraga juga itu anak-anak yang pintar. Mereka nggak bisa mungkin matematika, tapi mereka punya kelebihan di tempat lain gitu ya. Ini hal-hal yang seperti ini saya yakin Bapak Ibu itu sudah paham sekali. Mungkin jadi kita bisa lanjut aja, skip gitu ya. Nah, kenapa sih ada yang akhirnya muncul pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila? Karena memang pada profil pelajar Pancasila itu menjamin untuk para pendidik sebagai kita guru itu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para muridnya. Dari yang tadi kita maksa anak-anak harus bisa matematika, harus bisa eksak, di profil pelajar Pancasila ini gitu ya, di kurikulum Merdeka, guru itu punya kewenangan. Kalau misalnya anaknya nggak suka matematika, ya gimana caranya gitu tuh, pembelajarannya seperti apa. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang muncul dalam kata Bapak Ibu? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang kata disiplin? Apa sih kata disiplin itu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua tentang kata disiplin? Barangkali ada disiplin
Disiplin. Ayo bapak-bapak. Disiplin itu berarti siswa mau taat dan mengikuti aturan-aturan yang disepakati. Terima kasih. Yang mungkin disampaikan oleh Paman, disiplin itu menaati kesepakatan yang sudah disepakati gitu ya. Nah, pengertian dari disiplin itu sendiri itu adalah dihubungkan, ya seringnya kita menghubungkan dengan kata disiplin dengan tata tertib, aturan dan segala macam. Padahal kalau misalkan kita belajar tentang jauh kata disiplin, itu adalah keinginan anak itu sendiri untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Selalu kita cenderung itu mengatakan kata disiplin itu dengan kata aturan dan segala macamnya, yang akhirnya tidak nyaman terhadap anak itu sendiri. Padahal kalau misalnya kita belajar disiplin, itu ada hubungannya dengan kata-kata motivasi. Contoh yang paling sederhana gitu ya. Kalau misalkan kalau saya pribadi, itu saya sudah yakin banget ketika kita mau ke belakang gitu ya, mau ke buang air kecil BAK, itu sudah tahu kita harus kemana. Gak mungkin saya nanti lari ke pojok, kita di situ aja lah gitu tuh. Di belakang pohon aja lah saya empat gitu tuh. Karena kita sudah tahu disiplin itu seperti apa, tanpa ada paksaan. Gak ada yang memaksa gitu tuh. Jadi disiplin itu muncul dari diri anak itu sendiri, bukan dengan paksaan dan aturan-aturan. Nah selanjutnya, ya jadi disiplin itu sebenarnya bisa menggali kepada sebuah tujuan mulia gitu tuh, yang dihargai dan bermakna. Ini sebagai pendiri tujuan kita itu yang menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, dari tadi gitu ya, yang tadi saya sampaikan ternyata yaitu di balik kata disiplin itu ada yang disebut dengan motivasi. Ya, jadi ketika anak melakukan disiplin itu ada 3 buah motivasinya. Yang pertama itu ya tadi menaati peraturan, mungkin mereka nggak nyaman gitu ya, atau mereka takut dengan hukuman gitu ya. Kemudian juga mereka ingin mendapatkan imbalan, dan yang paling tinggi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang pertama itu kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada tingkat ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Banyak orang yang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis, maupun juga tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang motivasi berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi yang satu di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat motivasi eksternal. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Contohnya kita mungkin sebagai guru, oh ya di sini kita ada kegiatan KBM gitu, tanpa perlu disuruh dan segala macamnya, kita mungkin sudah paham gitu. Oh ya ini jam 9 saya misalkan anak-anak istirahat, ya sudah akhirnya istirahat gitu tuh. Oh ini nanti setengah 10 saya masuk, yaudah nanti saya masuk setengah 10. Itu kan tanpa perlu suruhan dan segala macam, mungkin kita semua sudah paham gitu tuh, bahwa itu memang disiplin kita gitu kan, tanpa perlu paksaan dan hukuman. Lanjut. Ya ini tadi sudah bisa lihat aja kan. Nah, 5 kebutuhan dasar
manusia gitu dia. Ini yang pertama ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang, kemudian ketenangan dan kebebasan. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama itu kan ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang berikutnya adalah kasih sayang bisa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kasih sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Mereka memiliki pilihan dan mampu mengendalikan akan arah hidup tersebut. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebiasaan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup jika tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya kehidupan tersebut. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, posisi kontrol dan restitusi ini yang nanti akan jadi tema diskusi kita. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu ada 5 posisi. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Apa sih dari kelima ini maksudnya? Nah, penghukum itu bisa menggunakan, biasanya sering sekali menggunakan secara fisik maupun verbal. Ya, jadi sering sekali kita sebagai saya pribadi sebagai guru itu sering sekali ngomong kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan untuk anak. Contohnya itu misalkan kata-kata kamu salah, mana salah lagi gitu. Bisa nggak sih kamu sebenarnya? Itu kata-kata verbal seperti itu yang sering saya lakukan sebelumnya gitu. Ya. Jadi dengan kata-kata penghukum seperti itu, anak itu mungkin bisa jadi marah walaupun tidak menyampaikan secara langsung kepada gurunya. Anak itu mungkin saja punya rasa dendam akhirnya kepada gurunya, rasa kecewa terhadap gurunya dengan kata-kata tersebut. Akhirnya bisa saja nanti mereka melampiaskan kemarahannya itu tersebut. Ini tandanya nih motor guru yang mana nih gitu tuh, kepensinan gitu tuh. Ini tandanya sepatunya guru yang mana nih gitu tuh. Bisa jadi rasa seperti itu akhirnya muncul gitu gara-gara sikap kita sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya ini guru walaupun kata-katanya halus gitu ya, tapi nusuk gitu tuh, bikin gak nyaman. Contohnya, misalkan bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, sikap kamu kok gitu sih. Gitu. Nah, seperti memang kadang-kadang halus, tapi kadang itu bikin sakit anak gitu tuh. Jadi nanti peserta didik itu akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau gurunya gitu ya. Ya, peserta didik itu jadi merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini tentang pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah kemudian ada sebagai teman. Ya, salah satu posisi sebagai teman ini sebenarnya positif ya. Kayak contohnya misalkan kita sebagai guru dengan anak gitu ya. Kayak contohnya, ayo nak, kamu mau yang ngerjain demi bapak gitu ya. Kita dekat dengan anak gitu. Kemudian, ayo. Tapi jadi segi positifnya anak bisa dekat dengan kita. Tapi kebalikannya kalau yang negatif itu dia. Jadi nanti anak itu mau ngebantu guru si A, tapi nggak mau bantu guru yang B. Kalau misalkan anak tersebut punya masalah, mikir anak saya CS deh sama Pak Dian gitu tuh mikirnya. Nanti nggak bakal diapa-apain.
posisinya memang sebagai teman itu positif, tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, nanti anak kita mau kalau pelajaran Pak dia masuk, kalau pelajaran guru yang lain nggak mau gitu. Jadi memang harus bisa memposisikan dengan baik. Kemudian selanjutnya Pak, ada pemantau. Nah, pemantau ini berarti sebagai pengawas gitu tuh. Ya, mengawasi untuk bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau misalnya memantau sih cuma memperhatikan gitu. Nanti mikir, kamu peraturannya apa nih? Melanggar gitu. Jadi hanya hal-hal yang seperti itu, cuma mantau aja. Selanjutnya yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer ini, guru itu berkomunikasi dengan anak. Dia itu akan nanya alasannya kenapa kamu melanggar gitu tuh. Ya, apa yang sudah kenapa kamu bisa melanggar? Ada masalah apa gitu tuh. Jadi mereka itu berkomunikasi dulu dengan anak. Nah, ini lima posisi-posisi ini yang paling bagus yang bisa kita usahakan itu sebagai manajer. Gitu. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita nggak langsung menghukum, kita nggak langsung apa, tapi kita tanya dulu, komunikasikan terlebih dahulu. Nah, ini nanti ada kasus yang paling akhir kita diskusi aja gitu tuh Pak. Halaman yang paling akhir gitu tuh Pak. Ya, langsung aja halaman paling akhir. Ya, jadi kita langsung diskusi aja ke halaman yang terakhir. Jadi ada sebuah kasus nanti yang perlu kita diskusikan nanti bertiga aja gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ngebahas kasus ini menurut Bapak Ibu seperti apa? Oh, iya nggak tahu nggak. Salah apa? Ya terus lanjutnya Pak. Nah, jadi ini ada sebuah kasus Bapak Ibu ya. Jadi kita diskusi aja lah. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya. Jadi ada kasus gitu dia. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi Sabrina baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu Sabrina. Sabrina kemudian menjawab, sudah mengetahui sepatu yang harus digunakan itu kan warna hitam gitu ya intinya. Namun karena dia terburu-buru, akhirnya salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin balik lagi ke sekolah gitu ya, karena jaraknya yang jauh. Iya, masih sadar lagi. Iya benar, kembali ke rumah gitu. Kalau berarti Bapak Ibu kalau saya salah. Bisa aja ya gitu ya. Iya ya bisa aja. Iya, padahal mah ya gitulah. Nah akhirnya karena Pak Lukman itu akhirnya bilang ya sudah kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tetap salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatu yang digunakan. Ya. Akhirnya Pak, sudah buka saja sepatunya gitu ya. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Nah selanjutnya, Sabrina itu sudah minta maaf gitu tuh. Karena tadi salah pakai sepatu. Nah, namun Pak Lukman itu tidak mau tahu karena Pak ini tadi kamu sudah melanggar peraturan. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu itu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja karena memang peraturannya itu kalau nggak pakai sepatu itu lepas sepatu. Iya, iya. Ya kalau nggak pakai sepatu hitam sesuai dengan warnanya gitu tuh, mau nggak mau harus pakai sepatu. Intinya kurang lebih seperti itu. Walaupun tadi Sabrina sudah menjelaskan kalau rumah dia itu jauh, nggak bisa balik lagi gitu dia dan segala macamnya. Nah, akhirnya Sabrina itu seharian dia tidak memakai sepatu dan dia nggak berani kemana-mana karena mungkin ada perasaan malu di situ, ya. Dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas gitu ya tanpa menggunakan sepatu. Nah sekarang kalau menurut Bapak Ibu, nah, apa yang dilakukan Pak Lukman? Setuju nggak apa yang sudah dilakukan Pak Lukman? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa Bu? Itu menyadari karena memang itu kan berarti membuat siswa malu ya, Iya. membuat siswa meskipun memang dalam kedisiplinan itu kita Mau dipindahin ya?
Dipindahin nggak sih ke sana? Tapi kita Dipindahin ke sana? kalau saya sih melihat situasinya dan mungkin akan diberi konsekuensinya begini. Oke, kamu gak sepatunya nggak hitam, boleh kamu pakai sepatu ini, tapi nanti kamu ada konsekuensi ya. Ya konsekuensinya lebih manusiawi menurut saya. Maksudnya misalnya piket aja gitu ya, tapi tidak membuat malu siswa. Akhirnya kan dia jadi down karena saya nggak berani keluar gitu ya, kemudian dia ya itu malu mungkin karena nggak pakai sepatu dan sebagainya. Jadi iya, jadi nggak baik lah kalau guru kayak gitu kata saya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ya, itu tadi ada dari Ibu Yosi katanya kurang setuju karena bisa diganti mungkin dengan konsekuensi yang lain yang lebih apa namanya kayak contohnya mungkin piket dan segala macam. Ada lagi nggak selain itu? Ya, ya Bapak kan ada. Iya, dalam sanksi siswa yang tidak disiplin atau melanggar kedisiplinan, melanggar peraturan, itu boleh ada sanksi dan memang harus diterapkan sanksi agar siswa itu ada efek jerah. Tetapi sebaiknya memang sanksi itu yang sifatnya mendidik, karena kita tujuannya memang untuk memperbaiki karakter siswa agar kedepannya siswa itu tidak mengulangi atau tidak melanggar lagi. Dan hukuman yang mendidik itu bisa dari segi agama atau bisa juga dari apa namanya keterampilan, misalnya yang seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yosi betul, yaitu untuk piket atau misalnya menghafal Al-Quran atau disuruh sholat Tuhan dan sebagainya itu masih banyak yang sifatnya mendidik yang tidak menimbulkan rasa dendam pada siswa. Jika hukuman itu membuat siswa menjadi malu dan menjadi down, itu bisa menimbulkan dendam di atas siswa dan akhirnya timbullah keterpaksaan di dalam melaksanakan peraturan atau disiplin itu. Kira-kira yang bisa menimbulkan kesadaran pada siswa dalam mengikuti kedisiplinan itu atau melaksanakan disiplin itu supaya tumbuh dari kesadarannya sendiri bahwa dia itu harus mengikuti peraturan. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi tadi bapak-bapak ini belum nih? Iya. Ya, ini pengisian saya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu memang salah. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lebih banyak lagi, pertama yang guru yang mendapat tugas seperti itu juga terlalu kaku gitu. Andai kan yang dapat tugas itu saya, yang saya suruh masuk aja. Masih untung gitu loh. Masih untung anak itu berangkat. Kalau di sini kan juga banyak kok. Iya, ini sisi lain tadi. Jadi kita lihat juga guru yang dapat tugas itu ya kan mungkin juga secara nurani ketika cuma karena dia sedang melaksanakan tugas harus gitu ya mungkin akan seperti itu. Jadi cara dengannya ya anak tetap ikut KPF menurut saya. Ya resiko nggak pakai alas kaki ya hanya hari itu aja kan nggak bisa dipakai itu ya pakai kaki itu. Nah iya, jadi KPI tetap ikut hanya nggak sepatu gitu aja. Nah, kalau saya ini kan kasus kan ya, kalau di kondisi real di sekolah kita nggak punya seperti itu tiap hari. Yang kalah juga banyak, guru yang lompat juga banyak. Gitu. Ada gitu banyak ya. Kalau ada milih satu pada sudah kalau apa itu dua ya. Jadi ini pengisi aja supaya agak hakim. Terima kasih ya. Ya, barangkali terima kasih, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada dua pendapat Mas. Jadi kalau saya pribadi sama dengan Bapak Ibu dulu tadi. Nah kemudian pertanyaannya ini sebetulnya sama dengan pertanyaan telur dengan ayam itu bagaimana sama nah satu artinya apa? Iya, karena ini kasusnya demikian. Kalau memang sekolah itu sebelumnya itu kedisiplinannya tinggi, begitu tidak masalah. Tapi kalau sekolahnya disiplinnya rendah, cengeng, ya bisa stres namanya.
Makanya itu ditempatkan di mana? Contoh misalkan, itu ditempatkan di SMK 1, untuk SMK 1, mungkin yang stres ada tapi sedikit. Itu dikasihkan ke SMA 2 atau SMA lah. Mungkin stresnya lebih banyak lagi. Ya. Iya, karena beda nanti gitu. Menurut saya, itu tadi kalau secara pribadi itu ya. Kemudian juga aturan-aturan seolah-olah kayak bebas itu murid itu bahaya menurut saya. Contoh, Eptanas UN dihapus karena ada stres gara-gara UN. Yang stres kan hanya 1, 2, 3, 10. Sekarang kan nggak ada UN, nggak ada yang belajar itu masal. Jangankan katakanlah ini, matematika nggak laku. Bukan sedikit dulu semuanya kalau itu. Ini kebijakan bahaya loh. Sehingga Indonesia itu tidak ada bodoh, betul. Tapi juga nggak ada yang pintar. Oh, gimana? Betul, Indonesia tidak ada yang bodoh, tapi tidak ada yang pintar. Ya kalau nggak ada yang bodoh berarti mungkin pekerja dari Cina problem untuk di Jakarta. Tapi kalau tidak ada yang pintar, pemimpinnya dari luar kita, ya itu perlu dipikirkan. Kalau guru hanya kasihan, nanti nggak ada yang pintar nggak? Karena dari menurut saya itu yang benar itu. Kalau burung itu ya harus pintar terbang, kalau ikan harus pintar renang, jangan sampai dibalik atau disamakan. Menurut saya seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Kalau manusiawi tadi Bapak Ibu saya setuju, tetapi ini juga saya kalau mungkin di Bandung atau model itu kan ngomongnya kadang dua macam gitu. Ya kadang apa namanya, ya itu tadi UN dihapuskan, kemudian apa namanya LSBI dihapuskan. LSBI itu kan yang nggak benar kan kebablasan. Sudah orang tuanya pada bayar, negara kasih terus, harusnya dibalik. Saya ngomong gitu. Yang sudah SMP SMA bagus, lanjutin orang tuanya. SMP SMA yang tidak bagus, langsung dibantu. Saya udah ngomong langsung BBM gitu. Contoh misalkan SMP 1, SMP 5, orang tuanya berat bayar sekarang negara bebas listrik, bebas internet. Ini gilirannya misalkan SMP 3 misalkan baru kan harusnya SMP 3 itu dulunya SK2, berarti semuanya oleh komputer banyak tempat sekolahnya tunjangannya lebih gede atau lebih gede misalkan itu setengah tahun itu ada juga. Jadi intinya dua sisi lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, terima kasih. Jadi kurang lebih kalau bisa saya sampaikan di sini banyak yang berpikiran mungkin kurang sependapat dengan yang dilakukan oleh Pak Lukman ya Bapak Ibu. Ya, karena mungkin bisa jadi tadi bisa ada penerapan konsekuensi yang lebih manusiawi gitu kan. Nah, sekarang kalau tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu gitu tuh, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu yang ada yang bertugas di situ gitu ya sebagai Pak Lukman, apa yang akan Bapak Ibu lakukan selain tadi yang kurang setuju segala macamnya? Kata-kata apa sih yang akan muncul dari Bapak Ibu? Menarik ini. Pertama begini, jadi ini kan guru itu melakukan memberikan data hukuman tadi ya, itu kan bukan atas ininya sendiri gitu ya, dan itu penting. Makanya peraturan itu atau kesepakatan yang sudah dibuat itu mestinya tersosialisasikan. Kalau sudah tersosialisasikan tadi, kan itu disesuaikan dengan kondisi ya tadi yang Kak Haji Joko di SMK 1, di SMA 1 tidak akan bisa dibuat sama, gitu kan. Nah, tapi yang paling penting di sana adalah mensosialisasikan sehingga muncul tadi disiplin. Kalau sudah tersosialisasikan, maka anak dengan sendirinya melakukan sesuatu karena sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan pada saat anak itu tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturannya. Jadi seorang Pak Lukman tidak harus banyak berbicara ini dan itu menurut saya. Karena apa? Itu akan terbangun kesadaran sendirinya. Tadi yang seperti Pak Ismail yang sampaikan, ketika akan kencing, maka siswa itu akan ke kamar mandi, tidak ke tempat-tempat lain. Karena itu sudah terbangun. Dan itu sudah secara umum sudah dipahami oleh anak-anak, oleh kita semua, bahwa kalau mau mau kencing itu ya harus ke kamar mandi gitu ya, tapi yang baiknya. Jadi tanpa harus banyak menyampaikan kata ini dan itu seakan-akan menghukum, kalau itu sudah tersosialisasikan, maka kesadaran itu akan muncul dan itu tidak akan jadi malu menurut saya, karena itu sudah terbangun dalam diri bahwa saya melakukan kesalahan, saya harus melakukan konsekuensi ini,
dan itu sudah diketahui bersama. Yang penting tadi asal jangan berbeda-beda pelakuannya. Nah ini yang bahaya itu. Ketika satu anak melakukan kesalahan ini, kemudian guru memberikan perlakuan A. Anak lain melakukan kesalahan yang sama, guru lain memberikan perlakuan B. Nah ini yang mungkin akan jadi merasa anak itu terapa tadi kalau Bu Yasi bilang apa Bu? Cederai gitu ya. Tapi kalau kembali lagi apa yang sudah diatur disepakati ini kemudian dipahami semua warga sekolah, maka penegakan peraturannya akan sama. Kemudian orang-orang yang menerima konsekuensi atas peraturan yang dilanggarnya juga tidak akan merasa sakit hati gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi berarti Pak Dadang menyampaikan bahwa sebenarnya kalau misalkan sudah disosialisasi peraturannya gitu ya, anak bisa terbangun gitu tuh bahwa disiplin tersebut itu ya seperti itu. Anak tidak perlu malu kalau misalkan melakukan sebuah kesalahan. Kemudian juga yang penting adalah peraturannya itu harus tetap. Kalau anak A melakukan kesalahan B gitu ya hukumannya sama dengan anak B melakukan kesalahan B juga gitu. Jadi harus perlakuannya sama. Yang masalah itu kalau beda-beda. Barangkali ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu. Ya. Ada pasti yang merasa kayak Pak Lukman. Pak Lukman ini kan sebagai guru kalau sudah ada peraturannya seperti itu ya harus ditaati gitu tuh. Mau nggak mau karena sebagai pelaksana aturan. Kenapa harus berbeda-beda? Barangkali ada yang mau menanggapi hal yang seperti itu Bapak Ibu. Mana? Kenapa harus berbeda-beda? Yang jadi masalahnya tadi, kalau kita ingin menegakkan disiplin, kalau ada kata kasihan, itu yang membuat berbeda. Ya, jadi untuk tujuan ke arah disiplin itu kayaknya belum besar, karena disiplin itu butuh perjuangan. Jadi tadi saya setuju sekali sama Pak Danang, kalau memang sudah disosialisasikan, saya yakin sudah otomatis anak-anak ataupun kita yang mau mengikuti aturan atau disiplin itu pasti akan melakukannya dengan kesadaran sendiri. Itu aja mungkin. Jadi kalau disiplin jangan kasihan lah. Ya, terima kasih. Intinya kalau mau disiplin ya nggak boleh ada kata kasihan gitu ya. Ya kalau sudah peraturan ya harus tahu konsekuensinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. So, ada lagi barangkali sebelum kita nanti menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Barangkali Pak Mamang, ya. Ada nggak masalah yang lebih berat daripada ini? Terus masalah ringan, masalah durasi, masalah yang lebih berat ini masalahnya durasi, masalahnya durasi. Sebenarnya ada beberapa kasus gitu ya mau saya tampilkan, tapi saya terima kasih sekali dari pendapat, terima kasih sekali dengan pendapat Bapak Ibu semua gitu kan ya, bahwa intinya memang setiap peraturan itu gitu ya memiliki konsekuensi ya. Nah selanjutnya itu tuh ya tadi itu sebenarnya ada 5 materi yang tadi dibahas tentang posisi kontrol guru, yang tadi adalah ada penghukum merasa tidak bernyaman, membuat rasa tidak nyaman, kemudian ada membuat teman gitu ya, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau dari kelima itu kira-kira paling di posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai yang mana? Penghukum kah? Penghukum? Membuat rasa bersalah. Kalau posisinya dari 5 itu yang mana? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Membuat rasa bersalah? Kira-kira mana? Apa aja ada 5 Bu? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian ada pemantau, yang lain ada manajer. Kira-kira kalau dari kelima itu Pak Lukman maksudnya yang mana? Yang mana? Yang tadi pengumuman ada pembuat rasa bersalah. Kenapa pengumuman? Ya. Kenapa pembuat rasa bersalah? Kata-katanya Sudah terlambat, pakai sepatu salah warna lagi. Kalau saya paham berarti apa nih? langsung aja pengumuman. Ya yang lain barangkali ada.
Ada lagi hukuman rasa bersalah lagi. Yang lain, yang ada penghukum barangkali sebagai penghukum ada bu? Cukup ya? Bingung ya? Ya memang kalau di dalam karena kalau dalam CGP itu memang kasus-kasusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Makanya yang belum ayo ikutan yuk. Sekalian promosi. Karena nanti kebetulan katanya angkatan 12 mau dibuka Bapak Ibu. Yang masih muda, yang masih muda. Ya. Iya Pak Alex masih muda Pak Alex. Yang baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke penghujung aja gitu Tim. Iya, kasusnya mau sebenarnya mau ada saya KPK tapi kita penghujung aja. Kita masuk ke refleksi, ada nggak yang mau merefleksikan apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini? Oke, pertanyaan itu Bapak CGB. Kalau dari saya, posisi Pak Lukman itu berada di kata penghukum. Menggunakan kata-kata verbal gitu tuh ya. Dan yang kedua itu dia itu tidak mendengarkan alasan. Gitu. Posisinya apakah salah? Karena memang tidak semua setiap saat manajer itu memang yang paling bagus. Nah, kadang kita juga harus memposisikan diri, gitu ya. Lingkungan kita itu berada di mana? Nah, karena gak semua anak itu kan sama gitu tuh. Ada yang bisa dikasih tahu nak, besok pakai sepatunya ganti ya. Sekarang sih gak mau pakai sepatunya, besoknya dituruti. Ada juga posisi yang nah, besok kamu pakai sepatunya ganti ya, pakai yang kita besoknya tetap warna ini. Ya. Ada. Jadi memang posisikan diri itu memang nggak bisa selalu sama seperti itu. Kalau yang saya pelajari ketika waktu itu gitu. Nah, posisi-posisi itu bisa dilakukan itu di akhir Pak. Yang di awal yang harus dilakukan itu sebagai manajer terlebih dahulu. Kita komunikasikan dulu gitu tuh. Sambil melakukan evaluasi gitu tuh. Apakah memang posisi yang ketika sudah jadi manajer kita sudah komunikasi segala macamnya itu apakah ada perubahan dari anak? Kadang kan iya. Makanya kalau misalkan di dalam mungkin kalau misalkan kita dengar kata-kata restorasi gitu ya, itu kan nggak semua kejahatan itu langsung kadang mendapatkan hukuman. Kadang ada yang namanya restorasi justice, ngobrol dulu alasannya apa, ya kemudian bisa nggak diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan gitu. Ya kan? Nah, ini pun sama di dalam kehidupan guru juga ya di dunia pendidikan gitu tuh. Jadi kita sebagai manajer dulu kita ngobrol dulu dengan anak alasannya apa, kemudian mereka bisa tuh memperbaiki kesalahannya ke depannya segala macam. Sampai akhirnya nanti mundur gue paling akhir sebagai penghukum seperti itu. Apa? Nah, ini juga yang pernah saya tanyakan kayak posisi Pak Alpa ke guru fasil saya. Bu, gimana kalau misalkan yang melakukan kesalahan itu banyak? Jawabannya tetap bisa dilakukan secara restorasi terlebih dahulu. Dikumpulkan anaknya gitu dia. Apa sih sebenarnya keinginan barangkali anak itu tidak pengen pakai sepatu warrior misalkan. Kayak contoh misalkan ada peraturan tidak boleh pakai jaket misalkan ke sekolah gitu dia. Tapi anak-anak tuh pengen pakai jaket gitu tuh. Akhirnya dibuat dari jaket seragaman. Jadi kita mencari solusi juga untuk anak. Yang penting anak bisa bisa aja jadi gitu tuh. Kalau misalnya posisinya banyak juga yang melanggar. Gimana Pak? Ada lagi? Yang mau didiskusikan? Sudah ya cukup ya. Barangkali ada yang mau memberikan refleksinya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Barangkali. Kalau ketika jadi manajer itu ada Pak. Jadi kalau misalkan ada aturannya, jadi kita tuh menggali dulu Pak. Kayak misalkan tadi itu kan si sampai namanya Vivi ya Pak masalahnya. Nah, jadi kita tanya dulu, Vivi kenapa kamu pakai sepatu tidak sesuai gitu. Kamu ya dilakukan restorasi dulu. Kemudian kamu tahu kesalahan kamu seperti apa gitu. Kemudian kira-kira kedepannya bakal gimana. Jadi sebenarnya sama dengan umum tapi kita mengolah anak biar tahu kesalahannya apa gitu dan dia bisa menerima konsekuensinya dengan secara sadar sendiri gitu. Bukan dengan paksaan kalau misalkan tadi posisi itu kan kayak terpaksa.
Tapi kalau misalkan sebagai manajer itu biar anak itu tahu, oh ya ternyata sudah konsekuensi saya tidak pakai, nanti kedepannya berarti saya harus bisa atur waktu, si Vivinya tuh lebih bangun lebih pagi, nyiapin apa peralatan sekolahnya seperti apa. Jadi kita ngobrol dulu sebenarnya. Konsekuensinya tetap ada Pak, tetap harus dilaksanakan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosen pada 2004. Nah, tujuannya melakukan restitusi itu adalah membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai atau motivasi intrinsik. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menuntun untuk melihat. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesepuluh, restitusi mengingatkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bagaimana penerapan restitusi tersebut? Nah, ini dikenal dengan segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam segitiga restitusi itu dikenal dengan 3 buah istilah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Nah, ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Yang kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru lebih menggali perihal alasan kenapa siswa tersebut melakukannya. Ya, jadi kenapa murid melakukan kesalahan tersebut sehingga dia akan merasa nyaman dan merasa tidak tersalahkan atas kesalahannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah satu yang pertama tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selamat pagi Lean. Pagi Pak. Apa kabarnya Lean? Baik Pak. Lean tahu nggak kira-kira kenapa bawa panggil ke sini? Nggak tahu deh. Tadi Bapak ketemu dengan Kak Jagat di ruang dulu ya, kita ngobrol. Katanya Lean belum mengerjakan tulisan di belakang Kak Jagat ya? Iya Pak. Kenapa Lean? Sebenarnya saya bisa ambil. Soalnya kemarin saya ada kegiatan ekskul. Jadi saya nggak sempat ngambil sama capek. Oh gitu, Lean berarti ke sekolah juga ya? Iya Pak. Luar biasa. Di sini Bapak nggak mau menyalahkan Lean ya dengan kesibukan Lean, tapi di sini kita coba cari penyelesaian masalahnya bersama. Lean, ingat ya dulu waktu pas pertama kali Bapak masuk ke kelas, kita bikin keyakinan kelas. Iya Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah Lean alami? Tidak mau pengambil. Tidak mengerjakan. Sekarang bagaimana cara Lean untuk menyelesaikan masalah itu? Minta maaf ke dirinya, terus nanti menjadi dosa. Sekali. Terus kedepannya Lean akan seperti apa? Saya bakal belajar membagi waktu biar nanti nggak selesai dengan ini. Jadi nanti saya bisa ekskul bisa menjadi dosa. Ikut.
Oke, berarti nanti tentunya kalian harus bisa membagi waktu antara ekskul dan tugas yang diberikan ya. Kalian sudah tahu apa yang akan kalian lakukan ya. Silakan lakukan. Nanti sekarang kalian kembali ke kelas juga. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Len Anjeli. Saya siswa dari perwaliannya Pak Ispendiar. Saya merasa sangat senang dan bahagia karena dapat berdiskusi dengan Pak Ispen. Karena saya jadi tahu di mana letak kesalahan saya dan saya bisa membereskan masalah yang saya buat dengan Pak Jagat. Kedepannya saya akan berusaha untuk belajar untuk membagi waktu dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ramzi. Selamat pagi. Ramzi, tahu nggak alasan Bapak kenapa memanggil Ramzi? Coba Ramzi perhatikan di seragam kelas ada nggak ya dari seragam Ramzi? Ada sih Pak. Apa itu Ramzi? Saya tidak memakai sabuk dan dasi saya Pak. Kenapa Ramzi tidak pakai sabuk dan dasi? Tadi pagi saya kesiangan Pak, jadinya lupa pakai sabuk dan dasi. Saya pergi ke mangkak. Oh, ada adik ya Ramzi ya? Iya Pak. Jadi gara-gara apa ngantar adik jadi nanti kelupaan ya bawa sabuk sama dasi. Nah, apa Ramzi ya? Bapak juga sering melakukan kesalahan, sering lupa gitu ya. Nah, sekarang Ramzi kan ya, kalau dulu kita pernah buat keyakinan kelas bersama. Iya Pak. Apa jelasnya? Oh iya, ini memakai seragam secara lengkap. Betul, ya, berarti harusnya masih aja tentang keyakinan kelas itu. Secara apa? Nah, sekarang menurut Ramzi apa yang akan Ramzi lakukan? Nanti saya bakal usahain supaya bangun lebih pagi agar tidak kesiangan dan cepat waktu. Ya, yang itu berarti Ramzi sudah tahu ya nanti kedepannya seperti apa ya Ramzi ya. Siapa? Jadi harus berangkat kalau punya sesuatunya bangun di pagi gitu ya. Bisa Ramzi ya? Bisa Pak. Siap, terima kasih ya Ramzi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Ahmad. Saya adalah siswa dari perwalian Pak Ispendiar. Saya sangat senang dan saya sangat bahagia karena telah berdiskusi bersama Pak Ispendiar. Saya jadi menyadari apa yang telah saya lakukan dan kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidak memakai seragam dengan lengkap. Saya berjanji akan lebih teliti dan lebih untuk memakai seragam lengkap selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sudah kita membahas tentang segi diskusi, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya? Nah, keyakinan kelas atau sekolah merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu nanti persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, baik di sekolah ataupun di kelas. Jadi nanti semua warga sekolah maupun anak-anak murid kita gitu ya, silakan mereka itu membuat peraturan-peraturan yang mereka ketahui atau yang mereka inginkan gitu ya. Setelah itu nanti dicatat semua masukan dari para murid, warga sekolah kita di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, kalau sudah dituliskan ke depan ya masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah, nah susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ganti kalimat-kalimat yang tadinya dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, setelah dirubah menjadi kalimat positif, yang berikutnya adalah maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang. Ya, jadi dicek kembali, ya sudah sesuai atau belum. Dan yang kemudian adalah kalau sudah sesuai, mereka menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, ya termasuk guru dan semua warga atau murid-muridnya. Dan yang terakhir gitu ya, nanti keyakinan sekolah atau kelas ini dicetak dan diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas gitu.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizar dari kelas 11 TJKT 2. Saya tadi bersama Pak Diar dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Saya senang dengan keyakinan kelas tersebut karena saya dan teman-teman dapat menyampaikan keinginan kami dan tidak merasa tertekan saat pembelajaran. Kami juga lebih enjoy ketika pembelajaran telah dimulai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ada lagi, Bapak Ibu? Barangkali kita langsung aja ke refleksi. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, mana Pak? Refleksi kalau dari saya betul tadi yang intinya kan ada permasalahan ya. Kemudian juga jangan sampai anak tersebut juga merasa dan sebagainya. Ini tadi sudah saya laksanakan kalau ini tidak konten ya. Kontennya saya tadi habis pacaran langsung masuk. Saya tidak ngasih PR tapi selalu membawa latihan soal. Nah tadi itu langsung tolong ditukar beda meja kita koreksi. Ya yang tidak mengerjakan itu langsung nyontek gitu. Saya gak marah, ngomong PR ya. Terus saya sampaikan, Pak, ini semua Pak Guru itu masuk kelas itu mempunyai tujuan pembelajaran. Seperti halnya dari ini, babnya ini. Nah, kalau di rumah kamu belajar, sekarang juga lagi mau tak lanjutkan. Sekarang kamu mau milih berapa? Ini, ya 10 tak tulis 10 semua. Tetapi intinya, kamu harus tahu, saya bawa spidol banyak 6. Nanti saya kasih soal, tak maju semua. Ya, jadi intinya, kamu harus bisa mencapai tujuan ya Bapak Ibu Guru sampaikan. Jadi intinya adalah memang kita ini selain menyampaikan materi, kita itu harus memperhatikan kondisi anak-anak tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya pada pagi hari ini? Cukup? Cukup. Kalau cukup, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya gitu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ketika penyampaian kali ini. Semoga kita bisa banyak berdiskusi ke depannya gitu ya. Nah kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya langsung mencoba mempraktekkan tentang keyakinan kelas ke dalam kelas yang saya ajar. Di sini kelas yang saya praktekkan adalah kelas 11 RPL 2, 11 TKJ 2. Pertama, murid-murid di kelas, saya minta untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas dan menuliskannya ke depan papan tulis. Setelah itu, kami bersama-sama merubah kalimat yang sudah ditulis di papan tulis, gitu ya, merubah yang tadinya kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan akhirnya setelah itu kami minta review. Setelah itu kami bersama-sama merubah kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Setelah itu kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas tersebut. Setelah membuat keyakinan kelas bersama, saya melihat perubahan yang terjadi selama pembelajaran. Ya, respon anak tentang keyakinan yang telah buat, salah satunya adalah anak-anak menjadi lebih aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Setelah mempraktikkan budaya positif keyakinan kelas, saya pun mencoba mempraktikkan budaya positif segitiga restitusi dan kontrol diri sebagai manajer. Materi ini sangat membantu sekali bagi saya yang merupakan seorang wali kelas. Setiap ada masalah yang dibuat oleh peserta didik yang dibimbing saya mencoba menerapkan segitiga restitusi tersebut dan menempatkan diri saya sebagai manajer. Ternyata hal tersebut sangat efektif dalam membimbing para peserta didik di dalam kelas perwakilan saya untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Mereka dengan sadar menyadari apa yang mereka lakukan dan mereka bisa mencari solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Karena kesadaran itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, mereka jadi lebih memahami tentang perbuatan mereka dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Refleksi diri. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya langsung mencoba mempraktekkan tentang keyakinan kelas ke dalam kelas yang saya ajar. Di sini kelas yang saya praktekkan adalah kelas 11 RPL 2
dan 11 TKC 2. Pertama, murid-murid di kelas saya minta untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas dan meminta mereka menuliskannya ke depan papan tulis. Setelah itu kami bersama-sama merunut kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif dan akhirnya kita menyepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Setelah membuat keyakinan kelas bersama, saya melihat perubahan yang terjadi selama pembelajaran. Respon anak terhadap keyakinan yang kita buat bersama, salah satunya adalah anak-anak menjadi lebih aktif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Selain mempraktikkan budaya positif tentang keyakinan kelas, saya pun mencoba mempraktikkan budaya positif segitiga restitusi dan kontrol diri sebagai manajer. Materi ini sangat membantu sekali untuk saya yang merupakan wali kelas. Setiap ada masalah yang dibuat oleh peserta didik yang saya bimbing, saya coba menerapkan segitiga restitusi tersebut dan menempatkan diri saya sebagai manajer. Ternyata hal tersebut sangat efektif dalam membimbing para peserta didik di dalam kelas perwakilan saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Mereka dengan sadar menyadari apa yang mereka lakukan dan bisa mencari solusi dari apa yang telah mereka perbuat. Karena kesadaran itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, mereka jadi memahami tentang perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Banyak ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk saya. Salah satunya saya menyadari tentang selama ini saya sebagai guru masih banyak kekurangan. Sebelumnya, pembelajaran yang saya lakukan saya pikir sudah benar. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid. Saya juga menyadari bahwa selama ini saya memaksakan aturan yang saya percaya kepada peserta didik. Seharusnya saya bersama murid-murid membuat keyakinan kelas bersama agar mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka buat. Saya juga menyadari seharusnya disiplin itu muncul dari motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Dan sebagai seorang guru harus mengambil posisi diri sebagai manajer sekaligus menerapkan segitiga restitusi ketika menemui anak yang membuat kesalahan. Kedepannya, saya akan merubah pembelajaran saya yang lakukan selama ini menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Selanjutnya, saya menerapkan budaya positif untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang saya ajar. Dan saya akan mencoba memposisikan diri saya untuk selalu menjadi sebagai manajer untuk murid-murid saya dan menerapkan segitiga restitusi jika murid saya melakukan kesalahan.